Ya kalau tradisi di kami di pesantren biasanya kalau satu kiai ngajar kitab 2 atau 3 kali setelah maktubah, setelah sholat fardu, biasanya kalau di Ramadan tuh full. Bahkan kadang habis isya sampai 2 kitab, nanti habis subuh biasanya sampai 2 kitab. Nah kalau kita, karena ini untuk melengkapi orang Indonesia lah, dapat berkahnya Ramadan. Kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa, atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa. Di antara ijazah Mbah Maimun Zubair, guru kami, juga ijazah bapak itu, kalau ngendikan sama masih ingat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu. Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu. Karena di ayat itu Allah tidak ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus, jalanmu, tapi jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah menghendaki ini ada master-masternya, seperti Bapak Quraisy punya master Habib Abdul Qadir Bil Faqih, saya punya master Kiai Haji Maimun Zubair. Nah setelah baca Fadailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar, karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Quraisy cerita, sekedar menghormati makanan itu ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Jadi nah itu kalau kita tidak baca beberapa literatur yang dikatakan ulama-ulama dulu, mungkin kita tidak tahu. Betul. Iya, Abi ingin garis bawahi apa yang dikemukakan Gus Baha. Banyak sekali sebenarnya yang penting. Yang pertama niat ini. Boleh jadi niat kita tidak sebanyak apa yang diniatkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ya toh? Jadi kita gabungkan itu biasa. Ala niat kata wa ala manawahu sesuai dengan niat gitu. Jadi itu berarti, dan ini penting, itu berarti ibadah kita gabungkan dengan ibadah yang lalu-lalu. Sehingga Allah memperlakukan kita bukan sebagai perlakuan terhadap satu, tetapi perlakuan terhadap banyak. Ada contoh yang diberikan oleh ulama di Mesir itu seperti kalau kita membeli sebiji jeruk, akan sangat diteliti ya. Nah, tapi kalau kita beli 1 kilo, kurang-kurangnya itu karena kita ikut. Sama kalau sholat tidak baca Fatihah tapi dapat rukuk sudah dianggap 1 rakaat. Nah, jadi ini saya kira yang perlu, itu yang saya ingin garis bawahi, bahwa niat kita itu dan itu sebabnya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i niat itu harus setiap hari. Ya, harus diinapkan, harus tabyid, harus diucapkan, harus dimantapkan dalam hati. Karena yang menentukan nilai sesuatu itu niat, bukan amal seseorang. Niat. Begitu ya Gus Baha. Karenanya penting sebelum memulai beribadah, sebelum memulai Ramadan, niatnya harus diucapkan. Niatnya harus diucapkan, walaupun mungkin ya kalau kita berkata diucapkan tidak, pengucapannya itu memantapkan apa yang di hati. Tapi niat itu harus dimantapkan di dalam hati, bahwa saya akan berpuasa. Hari ini begitu. Malam setelah buka kita introspeksi. Apa yang kurang ini kemarin? Apa yang saya janji mau lakukan ini kemarin, sekarang niat memperbaiki apa yang kurang untuk meningkatkan, sehingga kita mencapai suatu tingkat yang diharapkan dari puasa ini.
Kalau tadi Gus Baha bilang bahwa kita berkaca pada guru-guru, pada orang-orang tua kita dulu. Apa misalnya tradisi atau apa yang dicontohkan, diajarkan, bagaimana kita menyambut Ramadan maupun kita beribadah selama bulan Ramadan, Gus? Saya cerita yang satu yang serius, dua yang guyon. Tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa. Misalnya tidur ya. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Dulu mungkin seperti dawuhnya Pak Kures tadi, kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh bisa melihat misalnya, saya kalau sering guyon kalau ngajar usul fikih, semoga para malaikat kalau nilai kita tidur itu bukan hada tarokat tahajjuda, wa hada tarokat duha, wa hada taroka nawafilal khairat. Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha atau ninggal tahajud atau ninggal ibadah-ibadah yang lain. Tapi malaikat atas nama usul fikih juga menilai hada tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan maksiat. Kalau dia terjaga mungkin lihat hal-hal yang dosa atau ngerasani orang atau gosip, barokahnya tidur dia meninggalkan itu semua. Akhirnya dulu yang kita melihat tidur sebagai hal yang biasa, barokahnya membaca literatur orang dulu, kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan naharin terus muncul karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat. Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai rohah, sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya. Barokahnya kita sebagai kiai baca dan umat kita ajarin terus. Mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur. Sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali. Biasanya kerja, tidak kerja, biasanya apa tidur aja dibiarin. Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk gara-gara semua kiai khutbah naumul shaim ibadah. Dimaklumin gitu. Nah, cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif, wah ini kok puasa kok udah baca Quran, kok udah duha malah tidur. Tapi kita beri poin lah kalau ini tidak maksiat, kalau ini meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa hal yang ingin digarisbawahi dari sini? Sangka baik. Sangka baik ya maksudnya. Ya, Pak, ya, sangka baik. Sangka baik.